Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Yang terhormat Bapak Sekretaris Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Kapten Belajar ID Sulawesi Selatan, serta yang saya hormati Bapak dan Ibu yang turut meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi percepatan aktivasi dan pemanfaatan akun Belajar ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas izinnya kita masih sempat berkumpul di link Zoom ini guna bersama-sama mengikuti acara sosialisasi percepatan dan pemanfaatan akun Belajar ID. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita hijrah dari zaman yang jahiliyah ke zaman yang bermartabat dan berilmu, serta akan selalu akan kita nantikan syafaatnya di akhir zaman. Selamat malam Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya memperkenalkan, nama saya Andi Rahmat Amin, akan memandu acara pada pertemuan kita malam ini. Bapak dan Ibu, di tengah-tengah kita ini telah hadir Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Ibrahim, SPD MPD, dan Bapak Hairudin, SPD GR selaku Kapten Belajar ID, yang merupakan narasumber pada pertemuan kita malam ini dengan tema percepatan aktivasi dan pemanfaatan akun Belajar ID. Pada pertemuan kita ini akan membahas seputar akun Belajar ID, tentang bagaimana cara percepatan dan aktivasi dan bagaimana manfaatnya. Baiklah, usah kita berlama-lama lagi, marilah kita mendengar bagaimana atau apa arahan sambutan dari Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan ini saya persilahkan kepada Bapak. Alamat jangan foto. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Bapak Sekretaris sudah bergabung di Zoom meeting? Sekali lagi, belum bergabung barangkali Pak Sekdis. oh belum bergabung Pak. Kayaknya belum. Oh iya, tunggu saya kontak coba dulu Terlempar Pak. kita Iya. tadi. Iya, saya kontak dulu Pak Sekdis. Iya. Kalau begitu ngopi dulu. Bagi ke Pak Ketua. Ngopi lagi dulu Pak. Ngopi lagi dulu. Ya, beda posisi. Kita jam berapa ini?
Berapa gelas nih itu? Ketua, Kalau malam-malam begini makan ubi begini juga bagus. Bilang mantap. yang itu. Ubi. Assalamualaikum. Kawan itu Ubi makan jalan. malamnya Pak Ketua di Iya. ubi mabe. Izin Pak, Bapak Ibu, baru-baru kami menghubungi Bapak Sekretaris dan akan segera bergabung. Oke. Oke. Assalamualaikum SMA 13 Bone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat selalu Pak. Dan ingat Pak Kodong. Jalan-jalan. Saya undang Ki Kebone Pak. Ayo. Tadi Jalan-jalan Ki Kebone. dari liburan, Pak. Oh dari liburan Ki. Kenapa tidak terus Ki ke kota? Nah, yang dekat sebetulnya SMA 8, tapi Awan lupa Mak Puang. Ada kerinduan Pak, ada kerinduan ini. Lama tidak bertemu. iya. Tidak, Ji, belum sempat pi tadi karena Oh iya. Salah. di jalan. Iya, mudah-mudahan nanti ke depannya Pak bisa kita luangkan waktu jalan-jalan sampai di kota. Ayo, Kita insyaallah. sedang berharap Puang. Tapi harus kita 8 dulu. Iya, Iya. mau sekali didatangi Kodong. Insyaallah sehat semua. Salam sama teman-teman Pak di Sopeng. Iya, salam balik. Sama Alhamdulillah. Ibu. Apakah Bapak Sekretaris mungkin sudah berada dalam Zoom? Coba. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selayar menyapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mungkin warahmatullahi ada wabarakatuh. gangguan Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. oleh Bapak Sekretaris Suara untuk mengefektifkan waktu kita malam hari ini karena kita juga diburu waktu untuk istirahat, maka olehnya itu mungkin ada baiknya langsung saja saya memberikan kesempatan kepada Bapak Hairudin SPDGR selaku Kapten Belajar ID untuk memberikan materinya kepada kita malam hari ini sebagai narasumber. Untuk itu
saya persilakan kepada Bapak Hairudin. Dengan ini saya silakan. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Iya, jelas Pak. Baik. Juga jelas. Baik, mohon izin Pak Andi Rahman, nanti kalau misalnya Pak Sekretaris bergabung bisa dipotong ya. Assalamualaikum. Oh, sudah ada Pak. Sudah ada Pak Sekretaris Pak Andi Rahmat. Silakan Pak. Iya, siap Pak, izin. Pak, dipersilakan kepada Bapak untuk memberikan arahan dan sambutannya untuk kegiatan pada sosialisasi pada malam ini. Dengan ini saya persilakan kepada Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Pak Kadis yang saya hormati, Bapak Kepala Bidang yang sempat hadir di ruang semi, mohon maaf ini saya terlambat. Aku kira besok ini, ternyata malam ini. Mohon maaf sekali lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya melihat ini partisipan kita, alhamdulillah cukup banyak yang ikut pada malam hari ini. Ini pertanda baik untuk kita semua, demi untuk memajukan pendidikan kita di Sulawesi Selatan khususnya. Bapak Ibu yang saya hormati, baru-baru ini kami dikasih oleh Pak Kapten ini hadiah berupa penghargaan berkat banyaknya barangkali yang di Sulawesi Selatan yang apa istilahnya ini Pak Kapten ini. Saya enggak sempat ketemu. Dokter. Iya, aktivasi belajar ID. Jadi saya tidak sempat ketemu beliau, tapi beliau menitip di meja saya. Kita masuk di 10 besar ya Pak Kapten ya. Iya Pak. Alhamdulillah kita tidak kita sudah bersyukur, tapi enggak berarti kita harus berhenti di situ karena kita terkejar oleh ilmu, pengetahuan dan teknologi yang semakin maju sehingga kita harus lebih aktif lagi mengikuti program tersebut. Oleh karena itu melalui kesempatan ini saya izinkan saya menyampaikan permohonan maaf kepada teman-teman yang sedianya mungkin semua teman-teman pejabat khusus di Dinas Pendidikan hadir pada malam ini, namun mungkin tidak semua sempat hadir karena tadi sore juga kita rapat maraton untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan Dinas Pendidikan. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf, dan kepada Pak Kapten ini saya harapkan banyak untuk senantiasa untuk berpartisipasi, bagaimana melihat aktivasi yang di khususnya. Saya kira itu yang pengantar saya. Selamat menyimak dan mengikuti semua, bukan hanya sampai mengikuti saja, tapi mengaplikasikannya lebih detail lagi. Saya kira itu pengantar saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin kita langsung saja kita mendengarkan akan disampaikan oleh Kapten dari Sulawesi Selatan. Dengan ini saya persilakan langsung kepada Bapak Hairudin. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Andi. Saya izin mute semua untuk teman-teman peserta supaya tidak ribut. Yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di malam ini di tengah-tengah kesibukan. Bapak Dr. Ibrahim, yang terhormat Bapak Kabid GTK yang kemarin sempat sama-sama berkonsolidasi berdiskusi di Dinas Provinsi terkait dengan kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas
Sulawesi Selatan. Mungkin kalau ada juga yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan Dinas Kabupaten Kota dan Bapak Ibu peserta sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala tentunya karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan dan rahmat untuk mengikuti kegiatan ini. Mohon izin Pak Andi Rahmat, saya sekalian untuk izin share screen. Jadi benar Bapak Ibu ya, pada tahun lalu kita di Sulawesi Selatan itu mendapatkan atau masuk salah satu provinsi 10 besar untuk aktivasi akun Belajar ID se-Indonesia. Dan alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan dan salah satunya juga ditujukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Namun Bapak Ibu pada tahun ini akan ada lagi penghargaan serupa, yaitu penghargaan Daerah Jawara Belajar ID. Tapi saat ini posisi kita berada di posisi ke-19 Bapak Ibu ya, terkait dengan aktivasi Belajar ID. Izin ini saya share screen untuk data aktivasi Belajar ID. Ini data dari PDM 03 Dinas Kementerian Pendidikan PAUD Dasman Bapak Ibu. Jadi data yang ada di sini itu adalah data cut-off per 31 Maret. Jadi semua akun yang sudah diterbitkan sampai 31 Maret 2023 itu yang ada di sini. Akun yang terbit setelah 31 Maret 2023 itu tidak terhitung di sini Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat perkembangan di dashboard aktivasi akun Belajar ID Bapak Ibu, kita itu berada di posisi kedua, ke-19 saat ini. Ini dashboardnya, ini sementara sampai 6 besar, di posisi ke-6 Maluku. Tahun lalu kita di posisi ke-7 Bapak Ibu. Untuk posisi ke-7 saat ini masuk di Provinsi Bali, 8 Kalimantan Barat, kemudian disusul Riau, Bengkulu, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Kita posisinya ada di sini Bapak Ibu ya, dengan persentase 57,77%. Nah, ini yang mau kita aktivasi, atau makanya judulnya kegiatan kita pada kali ini adalah percepatan aktivasi. Mudah-mudahan bisa menyusul kembali Bapak Ibu untuk masuk di 10 besar. Ini kalau untuk masuk di 10 besar kita harus mencapai target sekitar 70-an% Bapak Ibu. Jadi, dan saya rasa itu bukan hal mustahil. Untuk itu fungsi dari kegiatan pada malam hari ini untuk mensosialisasikan bagaimana sih cara untuk mencapai aktivasi di satuan pendidikan masing-masing pada khususnya Bapak Ibu ya. Jadi minimal masing-masing kita mencoba mencapai 100% di sekolahnya masing-masing. Nah, kalau ketika di sekolah masing-masing sudah 100%, itu artinya juga persentase provinsi akan ikut meningkat. Bapak Ibu, saya izin dulu. Beberapa hal yang akan saya sampaikan pada malam ini sudah saya catat, mudah-mudahan tidak ada nanti yang terlewat, karena di jadwal Zoom juga itu kita pukul 20.00 sampai selesai ya, tidak ada batasnya. Saya akan Bapak Ibu ini tadi sudah ya cek progres sekolah, cek progres saya cuma perlihatkan saja. Nanti teman-teman Kokapten akan ada kirim link untuk melihat data ini Bapak Ibu. Akan mengirim link dashboard ini di kolom chat. Minta tolong. Oh ya Bapak Ibu, saya informasikan bahwa kami di komunitas Belajar ID di Sulawesi Selatan itu ada namanya istilah Kapten Kokapten. Nah, di setiap daerah itu ada Kokapten Bapak Ibu. Di Sulawesi Selatan 24 kabupaten kota masing-masing ada Kokaptennya. Jadi setelah malam ini kita bahas tentang progres atau percepatan aktivasi Belajar ID, nanti Bapak Ibu bisa menindaklanjutinya di daerah masing-masing, bisa meminta bantuan teman-teman Kapten Kokapten. Nanti saya perlihatkan bagaimana cara untuk mengakses kontak teman-teman di daerah. Kemudian berikutnya saya akan jelaskan juga Bapak Ibu ya, cara mengakses akun warga sekolah, termasuk akun siswa, akun guru, akun admin, dan seterusnya. Kemudian cara reset password, cara aktivasi, dan cara pengajuan akun. Nah, ini yang penting sebenarnya nanti Bapak Ibu ya, bagaimana cara aktivasi, karena ini yang akan kita kejar dulu. Aktivasi dulu, baru bagaimana setelah aktivasi, baru pemanfaatannya nanti.
Saya berikan gambaran dulu Bapak Ibu ya, terkait dengan reset password. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mereset password, ini ada saya coba petakan. Yang ini Bapak Ibu ya, ini yang di atas ini akun siswa. Jadi itu domainnya, jenjangnya .belajar.id. Jadi ini nanti tergantung jenjang. Bisa SD, bisa SMP, SMA, SMK, SLB, dan seterusnya. Yang bisa reset itu adalah admin di sekolah tersebut. Melalui portal admin dan melalui konsol admin. Nanti saya perlihatkan dua-duanya bagaimana cara meresetnya. Kemudian tentunya bisa dengan Kokapten Belajar ID di daerah masing-masing. Kemudian akun guru. Untuk akun guru Bapak Ibu bisa direset secara mandiri. Ya, nanti saya perlihatkan juga melalui lewat mana itu kalau mau direset secara mandiri. Bisa juga direset oleh admin melalui dua portal ini. Kemudian bisa juga direset oleh teman-teman Kokapten. Kemudian ini sebenarnya pendidik ini untuk kesetaraan. Statusnya sama dengan akun guru Bapak Ibu. Jadi proses resetnya juga sama. Kemudian untuk admin akun admin, nah ini yang bisa reset. Cuma bisa reset sendiri atau reset mandiri. Dan bisa direset oleh kami komunitas belajar ID Kapten Kokapten. Nah, ada juga akun dinas Bapak Ibu. Akun dinas itu mereka bisa akses yang namanya tombol lupa password. Nah, kalau sama seperti kalau email biasa di lupa passwordnya, itu kita bisa klik tombol lupa password, nanti akan diberikan informasi untuk mereset passwordnya melalui email yang mereka gunakan atau Bapak Ibu dinas ini yang gunakan untuk mendaftar pada saat mau buat akun dinas, dan bisa juga direset oleh teman-teman Kapten Kokapten. Nah, tapi Bapak Ibu yang perlu digarisbawahi bahwa ini Kapten Kokapten ini saya simpan paling di belakang Bapak Ibu ya. Jadi kami meminta diusahakan dulu sendiri. Nanti kalau betul-betul tidak bisa baru ke kami. Jangan misalnya sebenarnya bisa direset sendiri tapi diminta lagi ke kami. Padahal bukan sebenarnya teman-teman Kokapten ini bukan itu tugas utamanya juga. Jadi kadang kalau banyak sekali permintaan reset masuk, ada yang tidak terladeni, kadang merasa teman-teman Kokapten tidak merespon, padahal terlalu banyak yang diladeni. Sekedar informasi Bapak Ibu, pada saat kemarin pendaftaran implementasi kurikulum merdeka di tahun ajaran baru ini, kami mereset akun admin itu lebih dari 1.000 Bapak Ibu di 24 kabupaten kota. Jadi hampir mulai dari pagi sampai tengah malam itu banyak sekali masuk dari 24 kabupaten kota permintaan untuk mereset akun admin, karena kemarin itu untuk mendaftar sebagai sekolah pelaksana IKM mandiri itu harus menggunakan akun admin. Nah, ini juga sebenarnya menjadi perhatian karena banyak admin yang lupa, sudah aktif akunnya tapi banyak yang lupa passwordnya. Ini berarti tidak terlalu dihiraukan akun-akun seperti ini. Mudah-mudahan berikutnya akunnya sudah tidak mudah untuk dilupakan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau menghubungi rekan-rekan kita atau teman-teman di daerah di 24 kabupaten kota, silakan nanti akses saja di bit.ly Kapten Kokapten Sulsel. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman slide seperti ini. Ini sudah tersedia 24 kabupaten kota yang Bapak Ibu bisa hubungi, yang insya Allah siap membantu Bapak Ibu, utamanya untuk bagaimana proses aktivasi dan pemanfaatannya lebih lanjut lagi. Teman-teman ini sudah mengikuti kegiatan Google Master Trainer. Jadi untuk pemanfaatan akun Belajar ID itu pastinya sudah Bapak Ibu sudah bisa diandalkan untuk membantu Bapak Ibu mensosialisasikan di sekolah masing-masing, di guru atau mungkin di MGMP, di KKG dan seterusnya. Ini sudah lengkap ya, nama sekolah, kemudian email, nomor HP, nomor WA dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, di bagian terakhir juga kami sudah menyiapkan informasi terkait dengan komunitas Belajar ID. Ini silahkan dilihat bagaimana sih prosesnya komunitas Belajar ID ini terbentuk dengan SK-SK-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa juga klik tulisan warna putih ini untuk bergabung di komunitas PMM, supaya nanti Bapak Ibu bisa juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di PMM. Nah, itu sekilas Bapak Ibu ya tentang komunitas Belajar ID. Terima kasih.
Nah, sekarang saya akan kembali ke sini Bapak Ibu. Mulai dari cara mengakses akun warga sekolah. Jadi ada dua cara mengakses akun warga sekolah Bapak Ibu. Tadi melalui adminbelajar.id atau melalui admin.google.com. Kalau adminbelajar.id ini dibuat oleh Pusdatin Bapak Ibu. Jadi dibuat oleh tim belajar ID sendiri. Saya akan coba perlihatkan cara mengakses adminbelajar.id. Ini kita harus akses menggunakan menggunakan akun admin. Saya coba ganti share screen dulu. Oke, kita pindah ke sini Bapak Ibu. Kita klik saja admin.belajar.id Bapak Ibu ya untuk mengakses akun warga sekolah ini. admin.belajar.id dan enter. Nah, ini akan masuk ke halaman seperti ini Bapak Ibu. Kita klik saja masuk dengan akun admin. Ini saya contohkan menggunakan akun admin atau akun kepala sekolah saya. Izinkan. Nah, ini sudah masuk di portal admin sekolah kita Bapak Ibu. Kalau yang akses itu akun admin di sekolah tersebut. Jadi akun admin itu bisa saja akun kepala sekolah atau akun operator. Yang jelas domain admin di sekolah tersebut itu bisa akses laman ini. Nah, kita pilih ke manajemen akun, terus pilih data akun belajar.id. Nah, di sini semua akan muncul akun-akun yang ada di sekolah kita Bapak Ibu ya. Akun peserta didik, kemudian akun pendidik dan tenaga kependidikan. Ini kalau akun guru di sini, akun peserta didik di sini. Jadi ini bisa diklik. Nah, ini melalui portal admin ini Bapak Ibu juga kita bisa reset akun ya, mereset akun guru dan siswa yang ada di sekolah tersebut. Misalnya akun siswa. Ini akun siswa ada pilihan reset ya, diklik saja reset. Nanti saya perlihatkan ya cara reset password nanti Bapak Ibu ya, jangan di sini. Nanti sama saja sih sebenarnya fungsinya. Nah, ini melalui akun laman admin.belajar.id. Ini salah satu caranya. Kemudian cara kedua Bapak Ibu, kita bisa masuk melalui admin.google.com. admin.google.com. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. admin.google.com. Itu kita enter. Ini akan masuk seperti ini Bapak Ibu. Kalau tadi sudah login ya, kalau belum login akan minta login dulu. Ini atau bisa juga melalui titik 9 yang ada di pojok kanan sini Bapak Ibu. Kalau admin itu akan ada muncul, klik saja titik 9, terus scroll ke bawah sampai dapatkan tulisan admin. Nah, ini ada admin, diklik, itu akan terbuka halaman yang sama tadi di sini. Nah, di sini ini ada perbedaan Bapak Ibu antara admin jenjang SMP, SMA, SMK, kesetaraan, SLB dengan PAUD dan SD. Nah, kebetulan ini yang saya perlihatkan itu admin SD. Nah, kita klik pengguna. Jadi saya jelaskan perbedaannya Bapak Ibu ya. Itu kita klik pengguna. Nah, ini minta login, saya masukkan dulu passwordnya. Oke, kita masuk. Tunggu sampai ya, ini Bapak Ibu. Ini tampilan konsol admin. Kalau jenjang SD dan jenjang PAUD itu muncul semua akun se-kabupaten kota di mana tempatnya berada Bapak Ibu. Beda dengan jenjang SMP ke atas, SMP, SMA, dan seterusnya, itu yang muncul memang cuma akun-akun yang ada di sekolah tersebut. Tapi kalau jenjang SD dan PAUD, ini muncul akun se-kabupaten kota. Untuk mendapatkan akun kita, atau akun yang ada, atau akun warga sekolah kita, untuk jenjang SD dan PAUD, Bapak Ibu bisa di sini tambahkan filter. Diklik saja di bagian filter, ketik NPSN-nya, 40, 30, 76, 36 misalnya. Ini NPSN di sekolah saya, kemudian pilih pusat biaya kecocokan atau cost center kalau dia dalam bentuk dalam bahasa Inggris. Nanti di sini akan ada tulisannya cost center. Nah, Bapak Ibu pilih yang ini, klik. Nah, kalau sudah difilter seperti ini Bapak Ibu, ini sudah akun-akun yang muncul ini adalah akun-akun yang ada di sekolah kita masing-masing.
Nah, tapi kalau tadi di jenjang SMP ke atas itu langsung seperti ini, langsung muncul akun yang ada di sekolahnya semua. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu bisa sebenarnya memantau berapa sih jumlah akun yang tidak aktif di sekolah Bapak Ibu. Caranya membedakan akun admin dan yang tidak caranya membedakan akun yang aktif atau yang sudah aktif dan yang belum aktif itu bukan di sini Bapak Ibu statusnya. Kalau di sini status aktif maksudnya akun itu bisa digunakan, tapi belum tentu sudah diaktifasi. Diaktifasi dalam hal ini maksudnya itu sudah pernah digunakan untuk login atau sudah pernah digunakan akunnya. Nah, kita bisa lihat di bagian terakhir kali login. Kalau dia bahasa Inggris, last sign in. Kalau tidak salah bahasa Inggrisnya di situ. Nah, apa yang membedakan akun yang sudah aktivasi dan akun yang belum aktivasi? Kita bisa dilihat di sini Bapak Ibu ya, jejak loginnya. Kalau dia sudah ada jejaknya login, itu berarti akunnya sudah aktif. Nah, misalnya ini kan ada tulisan ya di yang siswa ini akun siswa, ada di sini tertulis 2 minggu yang lalu. Itu artinya akun ini sudah aktif. Bahkan 9 bulan yang lalu itu berarti memang sudah aktif akun ini. Ini juga adalah bahkan lebih dari 1 tahun yang lalu karena ini siswa yang sudah tamat ya. Itu sudah terhitung aktif, sudah terhitung aktivasi. Nah, yang seperti apa yang tidak aktif? Di sini saya sengaja sisakan 1 Bapak Ibu yang tidak aktif supaya bisa jadi contoh. Nah, tadi ada di sini yang belum aktif. Nah, ini. Di sini ada tulisan jelas Bapak Ibu ya. Ini ada Fajar Asidik Said. Ini akun siswa di sekolah kami itu belum aktif. Ini saya centang saja supaya kelihatan. Di sini jejaknya belum login. Nah, inilah yang termasuk tadi di persentase itu yang belum aktif, yang seperti ini. Akun-akun yang seperti ini yang belum aktif Bapak Ibu. Bagaimana cara mengaktifasinya? Kalau jumlahnya banyak, Bapak Ibu bisa dulu sortir download dulu filenya. Ini kita bisa download sebenarnya Bapak Ibu ya. Kita klik download pengguna. Kemudian pilih saja Google Spreadsheet. Nanti ini saja, nggak usah diganggu. Kita tinggal download. Nah, di sini ada progresnya Bapak Ibu. Kita tunggu sampai akun-akun yang ada di sini terdownload supaya gampang dipetakan ya. Nah, kalau sudah seperti ini itu berarti sudah terdownload, tinggal kita buka di Google Spreadsheet. Diklik, nanti akan terbuka Google Spreadsheet. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Di Google Sheet itu lebih gampang kelihatan karena ini akan lebih luas pandangannya atau jangkauannya kelihatan ya. Nah, di sini yang kita lihat itu yang di sini Bapak Ibu, yang last sign in. Ini bisa kita sortir dulu kalau misalnya banyak akun yang belum aktivasi ya Bapak Ibu ya. Ini kita blok saja dulu dari baris kedua sampai baris terakhir. Kita blok. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita scroll ke bawah. Ini ada tindakan selainnya. Pilih urutkan rentang. Mengurutkan rentang. Saya akan urutkan di tadi tempatnya ini kan di E Bapak Ibu ya. Ya di kolom E. Jadi saya akan urutkan di kolom E. Kemudian A to Z tidak apa-apa, kita urutkan. Nah, ini yang aktif sudah di atas semua Bapak Ibu ya. Kalau A to Z tadi, kalau Z to A berarti kita ganti. Tindakan sel lainnya mengurutkan rentang, kita ganti dari Z ke A di kolom E. Urutkan. Oke. Nanti setelah diurutkan seperti ini, akun-akun yang belum aktif itu akan ada di posisi atas Bapak Ibu ya. Ini belum aktif di sekolah saya. Bagaimana cara aktivasinya? Saya akan menjelaskan bagaimana cara aktivasi. Nah, tadi kalau sebenarnya akun itu sama sekali belum pernah diaktifasi, itu harusnya ada di sini Bapak Ibu. Ada ada passwordnya di sini. Bapak Ibu bisa cek tadi di laman admin belajar.id, geser ke kanan. Di sini ada password yang bisa digunakan untuk aktivasi akun tersebut. Ya, ini salah satu caranya Bapak Ibu ya. Kalau memang terlalu banyak akun di sekolah Bapak Ibu yang belum aktivasi, bisa dicek juga di sini untuk ambil passwordnya. Cara kedua, itu kita harus reset satu-satu di sini.
Jadi semua kita reset supaya dapatkan password aktivasinya. Ada tipsnya untuk meresetnya Bapak Ibu supaya lebih cepat, karena kita mau percepatan, dan tentunya memang ini perlu kolaborasi Bapak Ibu, bisa melibatkan juga, apalagi utamanya jenjang yang sudah tinggi tingkatannya ya, SMP, SMA ke atas itu bisa memanfaatkan siswa-siswa di organisasi OSIS misalnya untuk membantu mengaktifasi. Supaya gampang diaktifasi Bapak Ibu, caranya seperti ini. Saya tadi ke siswa saya yang belum aktivasi. Nah, ini Fajar Asidik ya. Kita reset di sini Bapak Ibu. Kita klik reset sandi. Nah, resetnya itu kita pilih buat sandi atau buat password baru. Nah, sandinya karena kita mau percepatan dulu, kita buat sandi yang sama semua. Jadi password yang sama semua untuk siswa. Silahkan Bapak Ibu tentukan masing-masing di sekolahnya apa password yang akan digunakan. Ini saya perlihatkan saja sebagai contoh, saya perlihatkan di sini. Saya contohnya misalnya Merdeka Belajar. Nah, nanti ini tinggal di copy Bapak Ibu, di copy. Nah, ini nanti tinggal ditempel lagi di akun lainnya, reset. Silakan di reset semua yang statusnya belum login. Nah, untuk mempercepat lagi aktivasinya, tanda centang ini kita hilangkan supaya pada saat nanti aktivasi itu tidak meminta lagi untuk membuat password baru. Kalau ini tercentang Bapak Ibu, pada saat nanti kita aktivasi itu akan minta lagi untuk memasukkan password baru. Nah, jadi kita hilangkan saja centangnya yang ini, baru kemudian kita reset. Saya klik reset. Passwordnya Merdeka Belajar ya. Jadi semua akun yang kita reset passwordnya Merdeka Belajar. Jadi nanti yang kita bagikan ke siswa atau ke teman-teman yang ingin membantu kita aktivasi tinggal sheet ini. Nah, mereka nanti akan aktivasi. Saya akan contohkan. Saya akan aktivasi tadi ya, Fajar. Nah, kita lihat dulu. Selesai. Kita lihat dulu ya progresnya. Fajar Asidik ini belum login. Nah, nanti kalau setelah saya sudah aktivasi ini statusnya akan berubah Bapak Ibu. Saya akan aktivasi. Aktivasi itu Bapak Ibu baiknya gunakan jendela samaran di Google Chrome supaya tidak terekam akun-akun yang ada di yang sudah diaktifasi. Saya mohon izin untuk ganti format share screen dulu. Oke. Kita buka jendela samaran Bapak Ibu ya. Saat buka Google Chrome itu ada pilihan di bawah mode tamu, atau bisa juga kalau misalnya sudah terbuka Google Chrome-nya, saya buka Google Chrome-nya ini, Google Chrome-nya misalnya sudah terbuka duluan, itu bisa klik di titik 3 di sebelah kanan ini Bapak Ibu. Ini ada titik 3 sebelah kanan, diklik saja, ada pilihan jendela samaran baru kalau bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris Google Chrome-nya itu dia tulisannya incognito, kalau tidak salah ya. Diklik saja jendela baru. Nah, ini sudah jendela samaran. Aktivitas kita di sini Bapak Ibu tidak akan terekam atau tidak akan tersimpan. Jadi berapapun jumlah akun yang kita aktifasi di sini itu tidak akan terlihat. Nah, caranya untuk aktivasi Bapak Ibu masuk di Gmail. Nah, saya di ini saja ya, jendela samaran yang warna putih tadi. Bentar, saya tutup dulu, buka lagi mode tamu. Nah, saya di sini saja Bapak Ibu. Kalau muncul titik 9 di sini nanti bisa aksesnya langsung di situ sebenarnya Bapak Ibu. Ini belum muncul kayaknya masalah jaringan. Kalau tidak muncul kita tulis saja Gmail, karena untuk aktivasi itu kita cukup masuk di Gmail Bapak Ibu. Gmail login. Oh ya, ini sudah muncul titik 9, diklik saja, pilih Gmail. Mohon izin Pak Andi Rahmat, masih kelihatan yang saya tampilkan? Masih Pak. Oh iya, oke, saya lanjut ya. Nah, di sini ada pilihan login Bapak Ibu ya. Pilih saja login. Kita klik login. Nah, kita masukkan akun yang belum aktif tadi. Saya akan ambil dari tadi di spreadsheet ya. Nah, tadi. Nah, ini. Ini kita tinggal copy Fajar 12219. Saya copy.
paste di sini Bapak Ibu ya, simpan di sini. Nah, kalau sudah kita klik selanjutnya. Nanti di selanjutnya itu akan minta password. Nah, masukkan tadi saya tampilkan ya, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Nah, jadi caranya nanti untuk semua akun siswa semuanya Merdeka Belajar saja misalnya. Kalau silakan Bapak Ibu tentukan password umum untuk siswanya masing-masing. Kalau sudah ditulis password aktivasinya, klik saja selanjutnya. Nah, ini di sini bedanya Bapak Ibu ya. Di sini bedanya tadi kalau kita tidak centang itu tadi warna biru. Kalau tidak kita centang itu belum langsung ke sini. Dia akan minta dulu konfirmasi untuk membuat password baru. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal klik saja ini understand, nanti akan masuk di Gmail. Kalau sudah masuk di Gmail seperti ini Bapak Ibu, itu artinya akun tersebut sudah aktif. Nah, sudah terhitung sudah melakukan aktivasi. Bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengecek progresnya? Masuk kembali ke tadi ke konsol admin Google. Nah, di sini ya. Kita coba lihat. Ini kan statusnya belum login ya Bapak Ibu. Kita tadi sudah aktivasi. Sekarang saya coba refresh. Kita lihat apa status dari Fajar Asid. Nah, ini sudah berubah ya Bapak Ibu. 1 menit yang lalu. Jadi kalau sudah ada jejak loginnya, kapan terakhir kali dia login, itu artinya akunnya sudah aktif dan sudah nanti akan terdata di Dapomart ini sudah melakukan aktivasi. Itu Bapak Ibu ya, cara aktivasi. Saya cek kembali tadi apa yang mau saya jelaskan, adakah yang terlangkai. Akses sudah, reset password sudah, aktivasi sudah. Nah, sekarang pengajuan akun. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu bahwa akun Belajar ID ini itu memang cuma diperuntukkan untuk pendidik. Nah, ini ya, untuk peserta didik, kemudian pendidik dan tenaga kependidikan yang terdaftar di Dapodik. Kemudian untuk tenaga kependidikan itu sendiri cuma kepala sekolah dan operator. Jadi ketika misalnya ada pustakawan atau bujang sekolah atau apalah itu tenaga administrasi lainnya di sekolah Bapak Ibu yang tidak ada akun belajarnya, itu tidak perlu khawatir karena memang tidak termasuk dalam kategori yang mendapatkan akun belajar. Jadi kalaupun ingin mengajukan akun belajar itu tidak akan diterima pengajuannya, kecuali kalau misalnya ada di sekolah Bapak Ibu tendik atau operator yang belum ada akun adminnya dan ingin dimintai untuk atau ingin dimandatkan untuk menjadi admin di sekolah tersebut, itu bisa diminta dalam bentuk Bapak Ibu buat persuratan atau buat surat permohonan pembuatan akun. Nah, oh ya, satu lagi yang belum tadi saya jelaskan terkait dengan reset mandiri. Nah, Bapak Ibu kalau mau reset mandiri masuk di laman belajar. Nah, ketik saja belajar.id seperti ini. Ini akan masuk ke laman utama belajar.id. Ini ada banyak sih sebenarnya Bapak Ibu ya, informasi yang ada di sini. Untuk cek mandiri atau reset password, ini ya, ada pilihan reset password. Cuma syaratnya Bapak Ibu untuk reset password di laman ini, data kontak Bapak Ibu di Dapodik itu harus update, benar-benar bisa diakses. Yang diminta itu kalau bukan email, nomor telepon. Jadi nanti hasil reset dari passwordnya itu akan dikirim ke nomor telepon atau email yang ada di Dapodik. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu silahkan update data kontaknya di Dapodik agar nanti bisa mereset sendiri passwordnya. Ketika password Belajar ID-nya terlupakan atau dilupa, bisa Bapak Ibu reset sendiri secara mandiri. Nah, klik saja reset password di sini. Masukkan akun Belajar ID-nya Bapak Ibu. Saya pilih akun saya, nanti tapi saya tidak akan ini Bapak Ibu ya. Saya tidak akan melanjutkan sampai selesai karena tidak mau meresetnya. Tulis tanggal lahirnya, pastikan sama di Dapodik. 19. Nah, ini cari akun. Nanti kalau sesuai ini akan diminta seperti ini Bapak Ibu. Ini ada pilihan mau ke email atau mau ke nomor telepon. Nah, jadi itu tadi yang saya sampaikan bahwa memang harus kontak Bapak Ibu di Dapodik itu harus harus update karena akan dikirim
ke kontak. Ini dua-duanya saya aktif email dan nomor HP. Nah, kalau memang sudah sudah update, Bapak Ibu tinggal pilih apakah kodenya mau dikirim ke email atau kodenya mau dikirim ke handphone. Ketika kodenya terkirim ke Bapak Ibu sudah memilih salah satunya, nanti kode aktivasinya akan dikirimkan ke kontak yang Bapak Ibu pilih. Seperti itu cara mereset secara mandiri. Untuk pengajuan akun belajar, cari tahu, Bapak Ibu bisa cari tahu di sini akunnya. Nanti kalau tidak ada akunnya di sini muncul, baru Bapak Ibu bisa lakukan pengajuan. Misalnya tenaga pendidikan, cari akun belajar ID. Nah, ini tinggal masukkan NPSN, ada beberapa ya. Ada beberapa langkah-langkahnya, tinggalkan Bapak Ibu ikuti. Nanti di situ kalau misalnya memang datanya sesuai di Dapodik, kalau akunnya tidak ditemukan, itu ada pilihan sebenarnya untuk mengajukan akun. Tapi kalau tidak ada datanya di situ, Bapak Ibu masuk di tombol butuh bantuan. Nah, ini ada tombol butuh bantuan ya. Diklik tombol butuh bantuan. Ini butuh bantuannya ada di kolom pojok kanan bawah, diklik saja. Nanti dipilih emailnya di sini, email yang aktif, karena nanti Bapak Ibu akan berkomunikasi dengan helpdesk-nya melalui email yang Bapak Ibu masukkan di sini. Jadi usahakan email aktifnya yang terkoneksi sebaiknya di smartphone-nya supaya bisa update informasinya. Kemudian tulis saja perihalnya ini, misalnya permohonan akun pendidik atau tenaga pendidikan dan seterusnya. Disesuaikan saja Bapak Ibu dengan data-data yang diminta. Untuk permintaan akun, apakah itu akun guru atau akun admin, itu harus menyertakan screenshot data profilnya atau berandanya di Dapodik, tercantum nama yang akan terlihat jelas nama yang akan dimintakan, yang akan dimohonkan untuk dibuatkan akun belajar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya, untuk permohonan akun belajar untuk siswa. Ini ada di sini Bapak Ibu ya, tadi masih di laman belajar.id. Masuk ada pilihan ajukan akun untuk peserta didik. Ini bisa diklik, harus masuk dengan akun belajar ID. Masuk dengan belajar ID, klik saja yang bagian sini. Lanjut saja, terus izinkan. Nah, ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya, detail pengajuan akun dalam proses. Ini sepertinya ada ada trouble, tadi beberapa teman juga yang akses seperti ini, tapi seharusnya kalau normal di sini semua muncul nama-nama siswa Bapak Ibu. Nama siswa Bapak Ibu itu bisa Bapak Ibu ajukan secara massal atau bisa ajukan satu persatu saja yang ingin diajukan. Nah, tapi kalau saran saya, Bapak Ibu tidak usah mengajukan akun peserta didik yang belum ada akunnya. Karena yang terdata di dashboard atau terhitung di dashboard ini Bapak Ibu, itu cuma akun yang sudah dibuat atau akun yang sudah ada. Jadi siswa yang memang tidak ada akunnya itu tidak terdata di dalam dashboard ini. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan tidak usah mengajukan akun baru untuk peserta didiknya bagi peserta didiknya yang belum ada akunnya, dengan catatan kalau tidak ingin digunakan. Tapi kalau memang ingin digunakan, Bapak Ibu bisa silahkan mengajukan akun peserta didik melalui tadi ini. Nanti kalau normal kembali, ini di laman ini akan muncul sebenarnya. Akan muncul akun-akun peserta didik yang Bapak Ibu peserta didik Bapak Ibu semua. Itu bisa diajukan. Tapi sekali lagi tidak disarankan untuk mengajukan kalau tidak mau digunakan. Karena itu akan mempengaruhi lagi persentase akun aktivasi di sekolah Bapak Ibu, akan merepotkan lagi Bapak Ibu untuk mengaktifasi akun-akun yang baru. Kita cukup saja saat ini fokus ke akun-akun yang sudah ada yang belum aktif ya Bapak Ibu ya. Saya rasa Pak Andi Rahmat itu cukup untuk sementara, nanti kita buka sesi tanya jawab kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Andi Rahmat. Baik Pak Herudin. Itulah tadi pemaparan Pak Kapten kita bagaimana cara pengaktifasi
akun Belajar ID. Tapi saya mengutip bagaimana aktivasi tahun lalu untuk Sulawesi Selatan itu kita berada di peringkat 10 besar se-Indonesia. Tahun ini katanya kita sedikit ada perbedaan dari tahun lalu karena berada di urutan 19. Oleh karenanya itu kita melakukan sosialisasi ini untuk melakukan percepatan pengaktifasi untuk siswa-siswi kita. Ini adalah tugas besar yang harus dilakukan secara bersama karena ini menjadi kewajiban kita sebagai tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan. Bagaimana peran kita untuk mengaktifkan kembali atau bagaimana caranya mensosialisasikan ke siswa kita untuk mengaktifkan akun belajarnya. Mungkin langsung saja kita masuk ke tanya jawab. Kita ambil sesi pertama ini, kita buka 3 penanya. Tadi sudah ada, saya lihat tadi pada saat di awal itu ada atas nama Ibu Juhaini SPD yang saya lihat pertama kali mengangkat tangan. Yang kedua itu ada Haja Nurbaya SPD, dan yang ketiga itu ada Pak Haryono dari SMN Reka. Mungkin kepada Ibu Juhaini saya mempersilakan untuk bertanya kepada Bapak pemateri. Kepada ini saya persilakan Ibu Juhaini. Bagaimana Ibu Juhaini? Apakah masih tetap berada dalam room? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Nama saya Juhaini. Saya jenis laki-laki, jadi bukan ibu. Sorry Pak. Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf ini karena saya agak terlambat masuk di Zoom ini karena saya berada di Kabupaten Pangkep, letaknya Kecamatan Liukantupa Biring Utara, Pulau Salemo. Saya dari SD 25 Pulau Sagara. Jadi saya sekedar artinya berterima kasih ini atas adanya Zoom ini. Mudah-mudahan nanti dalam artinya pertemuan ini saya bisa banyak mendapat banyak pelajaran-pelajaran di dalam. Saya bukan bocor itu. Pak Juhaini, tolong diaktifkan mic-nya kembali Pak Juhaini. Ya, tidak ada suara ini. Ya. Halo, sudah bisa didengar Pak? Halo. Pak, ya Pak, silakan Pak. Oh iya. Jadi terima kasih, saya ulangi. Jadi nama saya Juhaini dari SD 25 Pulau Sagara, Kecamatan Liukantupa Biring Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Gimana kalau ada suara ini? Kenapa Bu? Silakan lanjut Pak. Oh Lanjut, iya. Pak. Jadi sekedar saya cuma saran, terima kasih ini atas diundangnya saya berpartisipasi di dalam materi ini. Mudah-mudahan kedepannya saya lebih menguasai di dalam pembuatan ID ini. Terima kasih, itu saja saya punya kesempatan kepada Bapak. Terima kasih kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Pak Juhaini, saya mohon maaf karena mungkin saya lihat namanya ini perempuan, jadi saya manggil Ibu tadi.
Jadi mohon maaf sekali lagi Pak Juheni. Bagaimana Pak Juheni mengatakan banyak terima kasih karena telah diundang berpartisipasi pada kegiatan Zoom pada malam hari untuk di mana materinya itu percepatan aktivasi akun belajar ID. Mungkin itu ucapan terima kasih yang diucapkan Pak Juheni kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang selaku yang memberikan materi sosialisasi. Mungkin itu adalah yang dapat disampaikan Pak Juheni. Mungkin kita lanjut ya ke Ibu Haja Nurbaya, SPD. Saya persilakan kepada Ibu Haja Nurbaya. Bagaimana Ibu Haja Nurbaya, apakah masih? Kalau tidak, kita melangkah ke Pak Haryono, SMA 10 Rekang. Pada Bapak Haryono, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan atau masukan. Kayaknya ini semuanya aktif tapi sekali lagi Ibu Nurbaya, Ibu Haja Nurbaya. Oh ya, maaf Pak Andi, tadi saya ini tutup ininya. Pak siapa tadi Pak Andi? Ibu Haja Nurbaya. Haja Nurbaya ya. Coba Tadi silakan saya ya. ini saya tutup akses mikro mic. Oh iya, silakan dibuka dulu, Pak. Silakan sudah buka Bu Andi, Bu Haja. Sekali lagi saya berikan kesempatan kepada Ibu Haja Nurbaya SPD. Silakan Bu, kalau misalnya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, jadi saya Kepala Sekolah SD Negeri 177 Impres Bolo. Ya, sebelumnya saya lanjut, saya berterima kasih banyak ini karena dengan adanya sosialisasi atau penjelasan tentang akun belajar di setiap sekolah. Jadi pertanyaan saya ini Pak, berarti semua siswa yang ada di sekolah itu mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu harus punya akun belajar ID. Ya, itu saja Pak yang sempat saya pertanyakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja Nurbaya, Kepala Sekolah dari 177 Impres, di mana pada kesempatan ini Ibu Nurbaya ingin mempertanyakan apakah semua siswa yang ada di sekolah harus mempunyai akun belajar ID, begitu Ibu ya? Nah selanjutnya saya langsung berikan kepada Bapak Kapten. Silakan Pak Kapten. Baik, terima kasih Pak Andi Rahmat. Jadi mohon izin Bu Haja Nurbaya, Bapak Ibu juga sekalian, sekedar menginformasikan juga bahwa sebenarnya sejarah dari belajar ID ini di awalnya itu diterbitkan itu semua guru dan semua siswa, khususnya untuk di SD itu siswa kelas 4, 5, dan 6 itu pada tahun 2021 itu semuanya dibuatkan akun belajar.id Bapak Ibu. Jadi untuk SD itu kelas 4, 5, dan 6 dulu waktu pertama kali diterbitkan. Jadi semua siswa dan semua guru yang terdata di Dapodik itu dibuatkan akun belajar.id. Nah, setelah dibuatkan, tugas masing-masing satuan pendidikan adalah mengaktifasi akun belajar tersebut. Nah, aktivasinya tadi seperti yang saya sudah praktekkan tadi di awal, kalau sudah login berarti itu sudah terdata aktivasi, sudah aktif. Nah, tadi pertanyaannya Ibu, apakah semua siswa harus punya akun belajar? Itu jawabannya tidak. Karena sebenarnya setelah setelah mengevaluasi, di awal kan tadi awalnya semuanya siswa dikasih
semua guru dikasih. Nah, setelah dievaluasi di tahun 2023 ini, akhirnya akun siswa itu sudah tidak otomatis lagi. Sudah tidak otomatis lagi dibuatkan. Karena melihat persentase aktivasi akun siswa itu di tahun 2021-2022 sangat kurang, akhirnya siswa tidak diberikan secara otomatis. Tapi kalau ada satuan pendidikan yang ingin siswanya memiliki akun belajar.id, itu diberikan jalan untuk melakukan permohonan pembuatan akun belajar. Bahkan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk SD ya, dan untuk jenjang SMP ke atas itu semua siswa bisa dibuatkan. Tapi tadi dengan persyaratan lagi, dengan catatan lagi, saya kembali mengingatkan tidak usah dibuatkan akun siswa yang belum ada akunnya kalau tidak ingin digunakan. Ya, Bapak Ibu ya, tidak usah dibuatkan kalau tidak mau digunakan. Kita sekarang fokus ke akun-akun yang sudah terlanjur terbit tapi belum diaktifasi. Dan memang ini sebenarnya menjadi apa istilahnya ya, sesuatu hal yang sebenarnya karena beberapa akun siswa yang terdata itu di sekolah masing-masing, utamanya di semua jenjang lah, ada sebenarnya akun siswa yang sejak 2019 atau 2021 sejak awal diterbitkannya itu belum diaktifasi sampai sekarang, bahkan siswanya sudah tidak ada di sekolah itu, tapi masih terdata di dashboard. Dan itu masih menjadi tanggung jawab satuan pendidikan masing-masing untuk mengaktifasinya, walaupun siswanya sudah tidak ada. Karena kembali lagi itu masih terdata di dashboard PDM 03 bahwa akun tersebut belum aktif. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Bu Haja Nurbaya. Saya kembalikan ke Pak Andi. Iya Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Oh ya, terima kasih Bu Nurbaya. Jadi tidak semua siswa harus dibuatkan akun ID belajar. Tugas kita, siswa yang telah membuat ID itu yang harus kita aktifkan kembali. Mungkin begitu Pak Kaptennya. Ya. Betul Pak, betul. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan ketiga, itu ada dari Bapak Haryono, SMA 10 Enrekan. Silakan Pak Haryono disampaikan. Karena jauh Haryono di Enrekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas kedengaran Pak? Jelas Pak, silakan Pak Haryono. Oke ya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Jadi perkenalkan, saya Haryono, Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Enrekan. Saya apresiasi begitu baik tentang kegiatan yang kita lakukan malam ini tentang sosialisasi mengaktifkan akun Belajar ID. Sebenarnya begini Pak, yang perlu kita perhatikan dulu bahwa untuk memasifkan agar semua rata-rata sekolah bisa mengaktifkan, ini kan masih banyak sekolah yang mungkin sudah adminnya saja sudah tidak aktif. Dan kita terus terang, saya sendiri pribadi sebagai warga di Enrekan baru tahu bahwa ini kok kaptennya. Ya, dan kalau hanya satu saja kokapten di setiap kabupaten, itu tidak akan bisa untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin agar siswa tertarik menggunakan akun ini kan kalau di sekolah kami sudah mulai melakukan sosialisasi, karena terus terang bulan lalu Pak, saya sudah ajukan semua siswa saya untuk memiliki akun Belajar ID, dan alhamdulillah hanya rentang waktu 1 hari saya ajukan, sudah terbit akunnya. Sisa bagaimana agar siswa mengaktifkan itu. Mungkin saran saya agar siswa bisa mengaktifkan akunnya ini tertarik. Mereka kan sudah tahu bahwa ada akun, tetapi tidak ada ketertarikan untuk mengaktifkan akun ini, dan sia-sia saja akun ini ada ketika mereka tidak memanfaatkan itu ke hal yang baik. Mungkin ini tugas dari kepala sekolah, tugas dari
guru bagaimana memodifikasi pembelajaran agar bisa, itu kan dengan akun ini kan kita bisa gunakan Canva secara gratis. Jadi mungkin bisa modifikasi menggunakan Canva. Biasanya kan anak SMP, anak SMA itu tertarik menggunakan itu, atau ada saran mungkin bisa Kapten di Sulawesi Selatan ini, tapi Pak Kapten mungkin bisa kita rancang kegiatan, ya, ada suatu kompetisi, lomba, apakah mendesain atau dan lain-lain dengan menggunakan akun Belajar ID, supaya ini bisa tersebar ke sekolah-sekolah sehingga mereka bisa tertarik untuk mengaktifkan akun Belajar ID ini. Saya kira itu, tapi yang paling utama di sini bagaimana supaya Kokapten di setiap kabupaten itu melakukan sosialisasi. Karena terus terang kami yang tingkat SMA itu kan sudah jarang berkomunikasi ke dinas kabupaten. Kami langsung ke provinsi, sehingga kami boleh dikata bahwa lost contact dengan Kokapten kan, Kokapten yang ada di kabupaten, apalagi kalau misalnya dia Kokaptennya dari SD, SMP, itu kan kami tidak satu cabang dinas, jadi biasanya kan ada seperti itu, kan ada komunikasi di MGMP atau ya di MGMP atau MKKS, tapi ini kan kita tidak berada dalam satu naungan, sehingga terkadang ada hal-hal yang baru kita tidak tahu. Saya kira itu saran dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryono dari SMA 10 Nrekan. Pak Haryono mengatakan mungkin banyak atau ada beberapa sekolah yang adminnya di sini yang sudah tidak aktif lagi. Jadi bagaimana cara mengaktifkan siswa-siswinya. Selain itu Pak Haryono kayaknya baru mengenal ya ada Kokapten di daerah. Betul, jadi saya dengar juga tadi dari Pak Kapten, ternyata ada Kokapten di setiap kabupaten kota untuk membantu pengaktifasian akun belajar tersebut. Yang kedua mungkin bagaimana Pak Haryono, mungkin ada baiknya kita membuatkan suatu perlombaan bagi siswa-siswi kita, bagaimana supaya dia tertarik untuk mengaktifkan ID belajar dia. Mungkin saya kembalikan langsung kepada Bapak pemateri bagaimana menanggapi pernyataan dari Pak Haryono. Silakan Pak Hairudin. Baik, terima kasih banyak Pak Andi Rahmat. Jadi mohon izin share screen lagi. Ya, ini luar biasa sebenarnya informasi dari Pak Haryono dari Kabupaten Nrekan, dan memang kalau dilihat sepertinya memang di sekolahnya Pak Haryono ini sudah luar biasa, karena bahkan diajukan untuk akun peserta didik dan untuk digunakan. Jadi memang Bapak Ibu ya, akun belajar.id ini ada banyak sekali manfaatnya, utamanya kalau guru-guru mampu mendesain pembelajaran, memanfaatkan akun belajar.id ini. Jadi kembali lagi sebenarnya ke guru-guru masing-masing apakah mampu mendesain pembelajaran. Dan Bapak Ibu kalau mau belajar, kami siap memfasilitasi, teman-teman di daerah siap memfasilitasi, dan saya rasa jumlah 1 orang per kabupaten itu sudah sangat cukup untuk Bapak Ibu kerjasama. Dan bukan sebenarnya teman-teman ini Kokapten yang ada di daerah Bapak Ibu itu bukan tidak sendiri ya, ada beberapa juga di daerah itu yang statusnya sudah Google Master Trainer, itu semua bisa berkolaborasi untuk memanfaatkan atau melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana cara memanfaatkan akun belajar.id ini. Terutama tadi terkait dengan Canva for Education juga. Jadi akun siswa itu juga terkoneksi dengan Canva for Education, yang kalau misalnya kita mau akses secara menggunakan akun pribadi itu harusnya berbayar. Tapi karena sudah kerjasama dengan Belajar ID, Kementerian Pendidikan, itu kita bisa dapatkan fitur-fitur berbayarnya dengan gratis. Nah, saya rasa kalau tadi colekan-colekan untuk mengadakan lomba itu kayaknya mungkin lebih bagusnya kalau dinas ini kayaknya Pak Andi yang bisa mengadakan kegiatan seperti ini. Nah, terkait tadi dengan ada komunikasi yang hilang antara teman-teman Kokapten dengan SMA. Jadi saya akui Bapak Ibu ya, selama kami bergerak di daerah itu memang kemarin agak susah masuk di jenjang SMA. Walaupun sebenarnya ada juga teman-teman Kokapten yang guru SMA, guru SMK, tapi
alhamdulillah kemarin kami mencoba berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan akhirnya dibukakan jalan untuk bekerja sama melalui mohon izin ini yang saya share screen melalui surat edaran di sini. Ini merupakan pintu masuk kami dari komunitas belajar ID untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu utamanya jenjang SMA, SMK atau Dikmen untuk saling bersinergi, tidak lagi tersekat oleh hubungan vertikal pemerintah daerah, kota, kabupaten kota dan pemerintah provinsi. Saya berharap dengan surat edaran yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan ini dan di sini juga sudah dicantumkan sebenarnya diberikan mandat ke teman-teman kapten ko-kapten untuk membantu Bapak Ibu atau untuk mendampingi Bapak Ibu jenjang Dikmen untuk melakukan percepatan aktivasi atau bahkan bagaimana pemanfaatan akun belajar ID tersebut. Jadi mudah-mudahan malam ini merupakan awal yang baik Bapak Ibu ya untuk kita di jenjang Dikmen, kemudian di jenjang Dikdas untuk bekerja sama dan mengembalikan Provinsi Sulawesi Selatan status aktivasi belajar ID-nya di 10 besar. Terima kasih banyak masukannya Pak Haryono. Kembalikan ke Pak Andi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Hairudin sebagai Kapten Sulawesi Selatan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya surat yang oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ini tidak ada lagi ruangan yang sekat antara mungkin dari pihak pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Jadi di sini kita berharap adanya kolaborasi secara konvergensi yang harus kita lakukan secara bersama. Kita harus bergabung antara pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Itu mungkin yang dapat dijelaskan Pak Hairudin kepada Bapak Haryono sebagai Kepsek 10 di Kabupaten Nrekang. Saya lihat mungkin kita buka 2 penanya lagi Pak Hairudin untuk sedikit lagi. Jadi persilakan kepada kita urut saja sesuai yang telah mengangkat tangannya tadi. Ada Bapak Muhammad Jainal, saya persilakan kepada Bapak Muhammad Jainal untuk apa yang ingin disampaikan kepada kapten kita. Silakan Pak Muhammad Jainal. Bagaimana Bapak Muhammad Jainal? Apa masih? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas didengar Pak ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Siap, jelas, Pak. Bapak Andi Rahmat selaku moderator yang saya hormati, Bapak Ibu yang ada di room dan terkhusus kepada kapten kita. Terima kasih, saya Muhammad Jainal dari SMK Negeri 2 Wajo memberikan apresiasi dilakukannya sosialisasi dan bintek untuk mengaktifasi akun belajar ini. Saya kira dengan masifnya sosialisasi dan bintek seperti ini, saya optimis bahwa jangankan untuk aktivasi akun Jawara pun itu bisa kita capai posisi yang baik nantinya ketika kita masifkan begini. Nah, saran yang disampaikan mungkin terkait dengan pencapaian ini perlu pihak Disdik ya, Dinas Provinsi dalam hal ini maupun cabang dinas memberikan perhatian khusus pada sekolah-sekolah baik yang telah bagus aktivasinya maupun penggunanya maupun yang lebih-lebih yang tidak aktivasi atau mungkin di bawah rendah. Karena kenapa? Jujur kami di sekolah-sekolah itu terkadang hilang perhatian karena banyaknya ini puluhan ribu ini ya, hilang perhatian. Kecuali memang kalau ada beberapa memang perlu juga diakui ada beberapa sekolah yang masih melakukan itu. Kalau di tataran guru saya kira ini hampir semua sudah aktivasi karena beberapa penggunaan aplikasi yang menggunakan akun belajar tersebut. Iya, memang di siswa yang memang yang agak kurang. Kemudian lebih lanjut terkait dengan kapten, ko-kapten ini memang perlu
ada saran khusus memang seperti yang disampaikan tadi dari rekan kita di Enrekam bahwa tidak boleh memungkinkan untuk tidak hanya satu kokapten yang ada di kabupaten, karena jujur ada informasi sebenarnya ataupun ada agak sedikit gap antara teman-teman kita kalau semisal bukan dari kalangan SMA atau SMK tersendiri yang jadi kokapten itu. Agak kurang informasi dari situ ya. Jadi kalau memungkinkan untuk kita tambah kokapten, diambil per tingkatan satuan pendidikan itu jauh lebih baik. Iya. Selanjutnya terkait dengan akun belajar sebagai admin. Apakah tidak terjadi seperti ini? Kemarin kan ada beberapa pergeseran kepala sekolah yang menjadi admin di sekolahnya itu. Katakanlah saya dari SMK 3 kemarin bergeser ke SMK 2, yang sebelumnya admin di SMK 3, saya bergeser ke SMK 2, dan di SMK 2 yang saya datangi ini, itu masih berlaku admin akun belajarnya kepala sekolah yang sudah pensiun itu. Nah, pertanyaan kemudian karena ada teknisnya di sini, apakah tidak double adminnya di sekolah saya karena masih dipakai itu. Kalau semisal double, ada baiknya memang langsung di take down yang sudah pensiun supaya tidak memungkinkan rancu nantinya di situ. Itu yang pertanyaan teknis yang bisa mungkin dijelaskan nanti Kapten. Kemudian yang kedua terkait ada yang menarik tadi ini bahwa yang menghambat kita untuk aktivasi secara menyeluruh memang di satuan pendidikan memang hanya pada siswa. Di 2009 kan banyak siswa yang diberikan itu, setelah dia tamat, itu sama sekali tidak digunakan. Nah, kalau memungkinkan seperti ini, apakah bisa kita lakukan substitusi penggunaan akun ID belajar itu? Mereka, satuan pendidikan yang sudah tamat siswanya itu, kalau memungkinkan dilakukan oleh kapten atau kokapten, disubstitusi saja bahwa berapa kemarin akun yang diberikan oleh satuan pendidikan yang tidak digunakan, sementara ada siswa baru yang masuk, katakanlah itu kelas 1 atau kelas 2, itu diberikan saja ke sana sebagai pengajuan supaya lebih dimanfaatkan secara baik itu akun belajar itu di satuan pendidikan yang telah diberikan kuota. Nah, itu mungkin saran teknis, kalau memungkinkan dilakukan jauh lebih baik, kalau tidak ya kan kami memang mesti mengetahui lebih jauh itu. Iya. Itu saya kira Pak, terima kasih banyak telah diberikan kesempatan untuk hadir pada ini. Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Zainal dari PT SMK 2 Wajo, di mana Bapak Zainal mungkin apakah dapat ditambahkan kokapten mungkin ya di setiap kabupaten, di setiap jenjang pendidikan mungkin supaya lebih efektifnya lagi untuk pengaktifasian belajar ID ini seperti mungkin di setiap jenjang SMA atau SMK, SMP, SD. Itu mungkin yang diharapkan dari Bapak Muhammad Zainal. Jadi perlu juga saya lihat mungkin adanya perhatian dari Dinas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan perhatian atau apresiasinya kepada mungkin setiap sekolah ya yang tingkat partisipasi akun belajar ID-nya itu tinggi. Jadi perlu diberikan perhatian supaya ini menjadi perhatian bagi sekolah-sekolah lain untuk memacu siswa-siswinya untuk pengaktifan itu. Saya persilakan saja langsung kepada Pak Kapten untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Muhammad Zainal. Silakan Pak Hairudin. Baik Pak Andi Rahmat, terima kasih. Jadi terima kasih banyak Pak Zainal pertanyaan dan masukan-masukannya. Kita mulai dari tadi terkait dengan perhatian dinas. Ya, jadi nanti mungkin itu akan menjadi kebijakan tersendiri. Tapi kemarin sempat juga kami berbincang dengan Bapak Kabid GTK bahwa memang nanti setelah kegiatan ini saya akan intens memberikan laporan progres kepada Bapak Kabid GTK seperti apa progres persentase yang terjadi setelah kita melakukan kegiatan ini. Jadi itu salah satu bentuk juga saya rasa perhatian nanti dinas bagaimana melihat progres aktivasi. Apakah sekolah-sekolah sudah mulai bergerak untuk melakukan aktivasi atau belum? Kemudian sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan ke bahasan berikutnya, tadi lupa terkait dengan apa yang disampaikan Pak Haryono bahwa kalau ada sekolah yang lupa ininya Pak, lupa
tidak tahu admin yang ada di sekolahnya. Sebenarnya kami sudah menyiapkan dashboard ya Bapak Ibu. Kita ada dashboard sendiri, dashboard Sulsel. Jadi Bapak Ibu bisa diakses melalui laman bit.ly dashboard Sulsel. Saya juga sudah kirim linknya di kolom chat. Nanti Bapak Ibu silakan akses itu untuk mencari akun admin di sekolahnya kalau memang di sekolahnya belum dapat atau belum tahu siapa adminnya. Cuma karena keterbatasan keterbatasan waktu, kami cuma bisa update dashboard ini kemarin sempat 2 kali sebulan. Nah, akhirnya sekarang mundur lagi 1 kali 1 bulan. Tapi nanti kalau diperlukan kita akan kembalikan update 2 kali sebulan. Nah ini kalau misalnya saya contohkan ya, mau cari akun admin bisa kita klik misalnya jenjang SMA. Nanti Bapak Ibu bisa cari sekolahnya dulu berdasarkan NPSN. Misalnya saya pilih saja ini ya. Bapak Ibu bisa ketik NPSN-nya di sini, NPS sekolahnya, kemudian klik hanya 40311953. Nah, kalau sudah muncul NPSN-nya seperti ini, Bapak Ibu bisa filter lagi jabatannya. Nah, di sini ada admin. Nah, di sini di sekolah ini ada 13 bahkan akun admin ya. Bapak Ibu, ini bisa kita cek. Nah, ini akun-akun admin yang ada di sekolah tersebut Bapak Ibu yang bisa sebenarnya melakukan atau membantu melakukan aktivasi. Kalau belum aktif, belum tahu passwordnya, tadi kembali lagi silahkan lakukan reset secara mandiri. Kalau tidak bisa reset secara mandiri, silahkan Bapak Ibu menghubungi teman-teman kapten, teman-teman kokapten di daerah untuk dibantu di reset. Itu ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan apa yang memicu kita juga untuk kegiatan ini, Bapak Ibu, karena kita memang kembali mau mencapai progres ya, ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pak Dasmen untuk melakukan kembali atau memberikan lagi penghargaan kepada daerah-daerah. Ini ada 8 kriteria Bapak Ibu, ya, persentase aktivasi belajar ID tertinggi, kemudian persentase siswa yang sudah tersertifikasi menjadi pelajar belajar ID. Kalau ini ada form yang harus diisi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa juga kerjasama dengan teman-teman kokapten di daerah kalau mau. Kemudian daerah dengan jumlah praktik baik pemanfaatan Chromebook. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya di sekolahnya menerima bantuan Chromebook, silakan Bapak Ibu membuat praktik baik. Kemudian presentase pengguna bulanan aktif Chromebook. Karena Chromebook yang dibagikan Bapak Ibu itu bisa dicek di pusat apakah sudah dipakai atau belum, apakah dipakai tiap bulan atau tidak, apakah intens dipakai atau tidak, itu semuanya datanya ada di pusat. Kemudian daerah yang memiliki jumlah kenaikan akun belajar tertinggi, artinya progresnya dari berapa ke berapa, ini bukan urutan ketertingginya, tapi progresnya dari misalnya dari 50 ke 100, berarti kan ada 50 progres kenaikan jumlah akun belajarnya, aktivasinya, dan seterusnya. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa mencapai kembali di Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ibu. Saya kembali ke tadi pertanyaan dari Pak Jainal ya, akun admin substitusi ya, terkait dengan akun admin tadi Pak ya, yang di sekolahnya sebenarnya secara sistem belajar ID itu kemarin sudah di program ada namanya sistem auto sync. Nah, ketika ini kan akun belajar itu sumber datanya dari Dapodik, Bapak Ibu. Jadi akun belajar itu ambil data dari Dapodik. Jadi data yang melekat di Dapodik, data yang melekat di belajar ID itu ada data yang diambil dari Dapodik. Sebenarnya dari sistemnya, sistem auto sync itu ketika guru siswa itu sudah keluar dari Dapodik, sudah dikeluarkan dari Dapodik, harusnya akunnya sudah terhapus, harusnya ya dari segi sistem. Tapi karena yang namanya sistem buatan manusia itu kadang ada yang tidak berjalan dengan normal. Jadi kalau misalnya masih ada akun kepala sekolah, tapi kepala sekolahnya sudah pensiun di sekolah tersebut dan belum hilang, itu biarkan saja, jangan dipakai. Karena salah satu juga akun itu terhapus, syarat akun itu terhapus kalau tidak pernah digunakan selama 6 bulan. Jadi ketika akun itu sudah tidak ada di Dapodik, kemudian tidak pernah login selama 6 bulan, itu juga seharusnya terhapus dengan otomatis. Tapi kembali lagi,
tidak berjalan 100% seperti itu yang diharapkan. Tapi sebenarnya sistemnya sudah seperti itu, sudah terhapus akun-akun yang harusnya sudah tidak terdata di Dapodik. Jadi tidak masalah kalau ada akun double akun admin. Bahkan tadi di sekolah yang saya praktekkan itu kita ambil secara acak ada 3 akun admin di situ. Kemudian terkait dengan substitusi, jadi misalnya siswa sudah tamat masih ada akunnya, sedangkan ada siswa yang sekarang ini aktif tapi tidak ada akunnya, itu bisa sisa saja. Utamanya misalnya kalau kita mau gunakan Canva for Education, digunakan untuk pembelajaran itu bisa-bisa saja. Cuma yang tidak bisa itu yang agak susah itu kalau misalnya kita mau gunakan di Classroom, karena datanya itu data pribadi siswa itu melekat di akun itu, jadi tidak bisa diganti namanya. Jadi misalnya nama akun saya kan data-data saya ada di situ. Jadi ketika akun saya pakai masuk di Classroom, nama saya yang terdata di situ, dan kalau akun Google itu tidak bisa di rename, tidak bisa diganti namanya. Sama kalau misalnya kita gunakan untuk berkolaborasi di GWFE, itu yang akan muncul namanya siswa tersebut, nama yang punya akun itu. Tapi kalau sekedar mau digunakan atau dimanfaatkan fasilitasnya, fitur-fiturnya itu hak sekolah, Bapak Ibu. Silakan kalau misalnya akun itu mau digunakan, mau diberikan ke siswa yang masih aktif untuk misalnya mengakses Canva for Education, ya bisa-bisa saja, tidak menjadi masalah. Bahkan lebih bagus lagi supaya akunnya tidak menganggur. Mudah-mudahan sudah terjawab semua, Pak Andi Rahmat, apa yang ditanyakan Pak Jainal. Oh ya, maaf, satu lagi terkait dengan kapten ko-kapten. Ya, saya rasa Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kembali lagi saya sampaikan, kita tidak perlu menambah. Mudah-mudahan dengan tadi surat tugas itu sudah membuka ruang untuk kita berkolaborasi. Cukup dengan 24 ini. Mudah-mudahan dengan ini nanti kolaborasinya bisa lebih terbuka lagi. Jadi memang awal-awal itu sebelum ada seperti ini ya, itu memang agak terpisah dari dari jenjang-jenjang SMA. Nah, sekarang kan kita sudah diberikan jalan oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk saling berkolaborasi. Ya, kita manfaatkan saja momen ini, kita manfaatkan kesempatan ini, Bapak Ibu. Saya rasa teman-teman ko-kapten di daerah itu kan tidak perlu juga mendatangi sekolahnya satu persatu, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau diadakan di MGMP itu kan lebih menghemat waktu dan tenaga. Misalnya kalau mau memanfaatkan teman-teman ko-kapten di MGMP itu saya rasa tidak menjadi masalah untuk diundang. Itu saja Pak Andi, terima kasih. Pak Andi Rahmat. Baik Pak Kapten, terima kasih atas pernyataan yang memberikan atas pertanyaan yang diberikan dari Bapak Muhammad Zainal dari UPT SMK 2 Wajo. Mungkin sangat jelas apa yang dijelaskan oleh Bapak Kapten, di mana mungkin siswa yang selesai atau tamat itu otomatis kayaknya tidak langsung keluar dari sistem, sehingga mungkin diperlukan perhatian untuk memperhatikan hal tersebut. Jadi mungkin itu adalah pertanyaan yang terakhir. Sebelumnya saya memohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang belum sempat diberikan kesempatan untuk bertanya pada malam hari ini, karena kita terbatas juga oleh waktu, karena sekarang sudah pukul 21:40, mungkin akan menjadi waktu istirahat kita. Di akhirnya mungkin terdapat beberapa poin penting yang telah dibahas oleh Bapak Kapten, bahwa di mana itu pentingnya pengefektifan akun belajar. Karena untuk memudahkan mungkin siswa ataupun tenaga pendidik atau kependidikan kita dari berbagai satuan dalam mengakses kebutuhan dalam mengajar tersebut. Jadi mulai dari mungkin mengakses platform Kemendikbud sampai beragam aplikasi yang akan memudahkan kegiatan belajar mengajar kita, baik secara tatap muka ataupun secara jarak jauh. Untuk mengakhiri ini, saya berharap sedikit ada mungkin closing statement dari Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Ibrahim SPD MPD. Kepada Bapak saya persilahkan. Izin Pak Sekretaris. Assalamualaikum, izin Pak Sekretaris.
Mungkin istirahat. Oke. Oh, ada Pak beliau. hostnya ini baru di unmute ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sambil monitoring tadi apa yang diperbincangkan. Tentu kalau guru kan sudah aktivasi semua ya, Pak Kapten. Iya, Sekitar jadi 80% sasaran lebih, Pak sekarang kan Dokter. 80 ya? Waduh, masih ada Ya, yang lebih. tertinggal. Jadi kasihan kalau gurunya masih tertinggal, padahal kita mau sasar lagi siswa. Jadi itu memang keluhan-keluhan teman-teman kemarin-kemarin karena pada membuat paspor juga, paspor-paspor yang spesial untuk masing-masing sehingga dia mudah untuk melupakannya. Jadi kalau misalnya sudah ada trik-trik yang disampaikan oleh Pak Kapten ini, satu paspor untuk satu sekolah misalnya, itu kan tidak ada terlalu rahasia di dalamnya. Nanti kalau sudah menguasai itu baru bikin sendirilah sesuai dengan keinginannya yang bisa ditahu dan tertinggal di memori kita. Nah, teman-teman, selain ini ada saya mau sampaikan sedikit mengenai, saya ingatkan ini apresiasi GTK bagi teman-teman semua, biar Pak Kapten juga ikut, mudah-mudahan bisa menggiring teman-teman semua supaya menulis, berkarya untuk kita berbagi. Mudah-mudahan ini bukan hanya keterlibatan kita, tapi akan kita meraih yang terbaik lah di Selatan untuk apresiasi GTK 2023 ini. Jadi teman-teman jangan lupa semua yang hadir di sini saya pikir sudah punya praktek baik semua. Ada berapa itu yang item yang kita bisa ikuti, ada karya inovatif, ada dedikatif, ada siswa ya, ada untuk siswa aja. Saya pikir teman-teman ikut aja lah untuk sementara, ikut saja apa karya yang kita buat. Kemudian kami sudah berdiskusi dengan Pak Kabid, mudah-mudahan Pak Kabid masih ada, untuk memasifkan kegiatan ini, kemudian dikonsentrasikan di semua cabang dinas. Ya, jadi sekali kita melangkah dua kegiatan yang jadi, termasuk ini. Jadi kalau kita ngumpul di dinas, ya ikutkan juga aktivasi ini supaya tersampaikan terus. Jadi bukan hanya satu kegiatan kita lakukan. Nah itu teman-teman. Jadi apa yang kita perbuat selama ini, mari kita buat, mari kita tulis, mari kita kirim untuk ikut berpartisipasi. Nanti di tingkat provinsi kita akan coaching juga. Kita akan coaching, mudah-mudahan bisa mewakili wilayah kita untuk bertanding tingkat nasional. Nah harapannya saya lihat ini GTK kita ini antusias. Kepala bidang GTK antusias sekali untuk mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh pusat. Cuma saja saya melihat teman-teman ini yang aktif pada hari ini, tadinya saya melihat sudah mencapai angka 700 lebih. Tapi sudah mulai meredup, mungkin yang lain sudah menguasainya sudah di luar kepala, jadi atau kepalanya sudah pusing sehingga dia keluar. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya pada malam hari ini, ikut semua dan sampai tengah malam masih bertahan sampai 500-an, 600-an orang. Ini memang sudah agak larut ini. Biasanya kalau kita Zoom dengan teman-teman 1 jam ya maksimal. Tapi ini banyak sekali tangan-tangan yang diangkat belum sempat kita diberi fasilitas. Mudah-mudahan suatu saat kita lebih masif lagi mengadakan kegiatan seperti ini sehingga Pak Kaptennya bukan hanya Pak Kaptennya, co-kaptennya juga ikut berpartisipasi dan semua menyebarkan ilmu yang dia miliki. Saya kira itu kesempatan kita untuk mengorek ini semua, memeras kepalanya Pak Kapten ini dan co-kaptennya sehingga pembelajaran di Selatan ini semakin maju dan meningkat. Apalagi baru-baru ini kita sudah adakan pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Guru Penggerak tentang pembuatan penyusunan Google Site mandiri. Ini juga bagian dari program pembelajaran menggunakan IT. Saya kira itu. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kepada Pak Kabid kalau hadir di tempat ini, Pak teman-teman Kepala Cabang Dinas, Kepala UPT, dan terkhusus bagi narasumber kita dan moderatornya pada malam hari ini. Terima kasih banyak telah mengantar teman-teman ini untuk membekali bagaimana ilmu-ilmu tentang IT
yang dibutuhkan di dewasa ini. Walaupun saya lihat ada teman-teman letting saya yang produk kolonial ini tetap juga ikut mendengarkan. Dan saya pikir memang harus kita tetap ikut, tidak boleh mundur, karena kalau mundur kita ditabrak. Kalau diam kita pasti akan tertinggal. Oleh karena itu walaupun terseok-seok, mari kita maju demi perkembangan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan sesuatu. Saya kira itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak closing statement yang diberikan Bapak Sekretaris. Seperti yang dikatakan tadi Pak Sekretaris, ucapan terima kasihnya Bapak Sekretaris kepada Bapak Kabid GTK karena sangat antusias. Setiap ada kegiatan yang diberikan dari pusat, itu langsung diaplikasikan ke wilayah kita Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan kita semua menjadi penggerak untuk melaksanakan setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi kita juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena sampai saat ini masih dapat bergabung. Kita tadi mencapai angka di 700 partisipan, mungkin kurang sedikit karena antusias Bapak Ibu terkait bagaimana pengaktifasian akun belajar ini sangat tinggi. Mudah-mudahan setelah sosialisasi yang kita lakukan ini, mungkin Bapak Ibu tenaga pendidik atau kependidikan dapat diterapkan bagaimana untuk mengaktifasi cepat bagi siswa-siswi yang belum mengaktifasi akun belajarnya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya sedikit mengingatkan bahwa percepatan adanya surat edaran dari Bapak Kepala Dinas, di mana percepatan aktivasi dan pemanfaatan akun belajar yang telah diberikan atau disebarkan kepada setiap cabang dinas dan kepala sekolah SMK itu sudah dikirimkan. Jadi mohon perhatiannya kepada Bapak Ibu. Cukup mungkin pertemuan kita pada malam hari ini. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan suatu pantun sebelum mengakhiri presentasi kita malam hari ini. Itu nasi goreng rasanya gurih, dimakan kata bulu kumba. Ucapkan terima kasih atas semuanya dan atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.